Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul pelanggaran etika bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Rika Ramadhani, Sucitri Ramayani, Aflina Ramadanti, Heni Marina Hutagalung, Rahel Aprilia, Ami Salsabila. Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan seringkali melakukan berbagai hal agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi, beberapa hal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan seringkali dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dibuatlah suatu etika bisnis dalam menjalankan usaha mereka. Dalam pelaksanaan etika bisnis, sering timbul beberapa masalah pelanggaran. Yang pertama, dalam hal mendapatkan ide usaha, memperoleh modal, melaksanakan proses produksi, pemasaran produk, pembayaran pajak, pembagian keuntungan, penetapan mutu, penentuan harga, penguasaan pangsa pasar dalam satu tangan, penekanan upah buruh di bawah standar, insiden trading, dan sebagainya. Biasanya faktor keuntungan merupakan hal yang mendorong terjadinya perilaku tidak etis dalam berbisnis. Definisi etika bisnis dan pelanggaran etika bisnis. Berbicara tentang etika, etika menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis. Karena etika dan bisnis keduanya bisa saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan berdampak pada perilaku pelaku dalam suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan menggunakan etika dalam menjadi nilai dan pedoman bisnis, maka bisnis itu akan diyakini dalam perusahaan, dan hal itu yang akan menjadi dasar kekuatan bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya dan yang pastinya akan memberikan dampak positif untuk kedepannya. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya etika menjadi dasar yang sangat diperlukan, tetapi tidak jarang juga etika bisnis sering kali dilanggar oleh orang-orang pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Di dalam dunia bisnis terdapat berbagai jenis masalah etika bisnis yang dapat terjadi di dalam suatu usaha dan perusahaan, contohnya yaitu penipuan, paksaan, pencurian, penyuapan, dan diskriminasi. Aspek-aspek pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis. Pelanggaran aturan etika bisnis yang sering terjadi dikelompokkan dalam beberapa aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, transaksi bisnis. Beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi berikut contohnya. Penipuan. Dalam transaksi bisnis yang tidak transparan, penipuan adalah hal awal yang harus kita khawatirkan, karena hal penipuan ini menjadi sebuah contoh pelanggaran yang dapat mencoreng etika bisnis, suatu pelanggaran etika bisnis. Yang kedua, paksaan demi untuk memenangkan sebuah persaingan yang akan menghasilkan banyak keuntungan atau laba. Suatu perusahaan seringkali menggunakan cara-cara hingga metode yang mengarah kepada suatu pelanggaran etika bisnis. Yang kedua, perjanjian bisnis. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal ini adalah adanya salah satu pihak dalam perjanjian yang menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat dari dua belah pihak. Hal ini bisa terjadi ketika sebuah perjanjian tidak dapat untuk dilanjutkannya dikarenakan adanya permasalahan sepihak. Yang ketiga, peminjaman modal investasi. Seringkali pelanggaran etika bisnis terjadi dari hal-hal yang sering tidak terduga. Agar terhindar dari sanksi hukum, maka hendaklah kita melakukan bisnis dengan jujur, sifat transparan terhadap segala hal, dan bersikap positif untuk menghindari persaingan hingga perselisihan antara kedua belah pihak menjadi landasan awal dari pelanggaran etika bisnis itu sendiri. Contoh kasus 1, sebuah perusahaan yang merupakan supplier resmi dari Petronas melakukan kecurangan bisnis dengan mengoplos solar menjadi minyak tanah dan menjualnya kepada masyarakat. Hal ini tentu menjelekkan nama baik Petronas. Selain itu, hal ini juga menyebabkan konsumen Petronas tidak percaya lagi dengan produk-produk Petronas. 2. Saat membeli buah-buahan, buah yang sudah dipilih, saat membungkus buah pilihan tersebut, pedagang menukarnya dengan buah-buahan yang tidak baik kualitasnya tanpa pengetahuan pembeli. Atau kasus mengurangi alat timbangan. Alat timbangan dipasangi benda yang dapat memberatkan timbangan. Hal ini menyebabkan hasil timbangan akan berkurang. 3. Tindakan pengoplosan bahan baku dalam pembuatan makanan kecil atau makanan ringan. Juga tindakan pemberian zat-zat berbahaya pada makanan kecil yang dijual. Banyak tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pebisnis, baik kecil maupun besar, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa memiliki efek negatif yang akan terjadi. Hal ini pada akhirnya hanya akan menyebabkan kerugian pada konsumen, juga pada perusahaan itu sendiri. Kepercayaan yang diberikan kepada konsumen akan hilang, dan hanya akan membuat perusahaan tersebut kehilangan konsumennya. Beberapa faktor penyebab pelanggaran etika bisnis. 1. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan diri masyarakat. 2. Kurangnya iman dari individu tersebut. 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak persepsi sendiri. 4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. 5. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari orang tersebut. 6. Kebutuhan individu. 7. Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. 8. Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 9. Lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran. 10. Kurangi sanksi yang keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etik.
bisnis harus menaati rambu-rambu tak tertulis tersebut di dalam setiap kebijakan usahanya. Namun tetap saja hal tersebut masih sangat sulit dilaksanakan. Peraturan tertulis yang ada hukumnya saja masih ada yang melanggar, apalagi sifatnya hanya kesepakatan dan tidak memaksa. Itulah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis terus meraup keuntungan tanpa menyadari etika yang ada. Karena itu diperlakukannya suatu tanggung jawab sosial agar para pelaku bisnis tersebut merasa wajib untuk melaksanakan aturan main dalam etika tersebut, dengan mengajak para pelaku usaha masuk ke dalam wadah perkumpulan di mana di sana bisa bersosialisasi bersama, bertukaran pikiran bersama. Namun kita tidak tahu kalau belum mencobanya. Cara terakhir yang dapat ditempuh untuk mengurangi para pelanggaran etika bisnis adalah dengan adanya etika bisnis yang dituang ke dalam hukum positif. Dengan ada hukum tersebut yang sifatnya memaksa, mau tidak mau harus disepakati. Tentu hal ini perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah, masyarakat. Jadi jelas untuk menghasilkan suatu etika dalam berbisnis dan menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lainnya dan tidak merugikan dalam perekonomian. Saya tengok ya, kilo dah ni. Ya. Ini kilo ya. Ribu yuk, yang ini kecil, sak 200. Hai memang harganya yuk. Tidak yuk segitu yuk, lah yuk, cepat lah yuk. Ambil lah yuk borong. Nah yuk, ambil lah. Ayo lah yuk, ambil lah, cepat lah yuk. Nah, tengok dulu yuk, tengok. Mahalnya nah yuk, ini gimana? Tidak, cepat lah yuk, tengok dulu. Nah, 30 kami ambil yuk. tidak lah yuk, jangan lah, tidak balik